You cakewalk. What did I tell you? Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Pixie terlihat sangat bersedih saat mendatangi makam ibunya. Pixie berjanji akan mencari orang yang telah membuat ibunya meninggal dan akan membalaskan dendam atas kematiannya. Dan inilah Pixie. Pada suatu hari kita diperlihatkan dengan dua pemuda yaitu Colin dan Fergus tengah mendatangi sebuah gereja. Ternyata mereka akan melakukan aksi perampokan karena Fergus mendapat kabar jika para pendeta di sana menyimpan narkoboy beserta uang. Lah, Stop what you're doing! Audience! kedatangan mereka tentu membuat kaget para pendeta karena mereka sama sekali gak menyimpan uang, apalagi narkoboy. Seorang pendeta bahkan meyakinkan jika semua itu gak mungkin karena gereja adalah tempat yang sangat suci. Mendengar itu Colin menjadi kebingungan dan menuduh Fergus telah berbohong. Tapi mereka curiga karena merasa aneh ada penganut Katolik dari Afghanistan. Hingga akhirnya Colin mengambil sebuah tas dari bawah meja yang ternyata berisi narkoboy. Tapi tiba-tiba dari sana mereka pergi kabur dan Colin sangat senang karena berhasil mendapatkan narkoboy yang bisa mereka jual kembali. Di tengah-tengah itu Colin gak sengaja melihat nama asli dari Fergus yang ternyata dia merupakan selingkuhan kekasihnya yang gak lain dan gak bukan adalah Pixie. Colin menjadi sangat marah dan akhirnya segera menghabisi Fergus. Di sisi lain, Pixie merasa sangat khawatir karena dari tadi Fergus gak bisa dihubungi. Dia pun memutuskan pergi ke sebuah klub menenangkan diri sambil minum-minum dan menikmati musik yang ada. Di sana Pixie diperhatikan oleh tiga pemuda tampan yaitu Daniel, Frank, dan Harlan. Melihat kecantikan dari neneng Pixie, mereka sangat tergoda ingin kenal lebih dekat. Kemudian Daniel menunjukkan sebuah fakta dari Pixie di mana dia selalu memfoto lelaki yang tidur dengannya. Aduh, tentu Frank dan Harlan sangat tertarik dan ingin punya kesempatan bercinta dengan Pixie. You sure this is our house? Beberapa saat kemudian Frank dan Harlan tiba di depan rumah Pixie karena dari tadi terus mengikutinya. Frank berkata bahwa dia akan masuk duluan dan akan menggoda Pixie. Kedatangan Frank itu disambut baik oleh Pixie, bahkan langsung diajak masuk ke dalam rumah. Secara mengejutkan, Colin mendatangi rumah Pixie membuat Harlan sangat ketakutan. Colin meminta agar Pixie segera keluar karena dia ingin membahas kelanjutan hubungan mereka. Di waktu yang sama Frank merasa seperti ditipu karena dia sama sekali gak bercinta dengan Pixie. Frank justru malah dirias seperti wanita lalu difoto dan harus nurut dengan semua perintah Pixie. Aduh. Gak lama Colin memaksa masuk dan langsung mengeluarkan senjata berniat akan menghabisi Pixie karena telah berani selingkuh. Dengan cepat Harlan menyalakan mobil, langsung tancap gas dan kemudian Harlan segera keluar dari mobil mendapati Colin telah tewas. Harlan segera memberitahu Frank bahwa mereka dalam masalah dan harus segera menyembunyikan mayat Colin. Tentu Frank sangat kaget, gak percaya dengan apa yang telah dilakukan Harlan. Frank melihat tas lalu membukanya dan ternyata berisi belasan kilo narkoboy. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka segera pergi melarikan diri. Okay, surely there's someone we can talk to, someone. Setibanya di rumah, Frank mengajak Harlan menjual semua narkoboy itu agar mereka menjadi kaya raya. Frank meyakinkan Harlan bahwa semua ini akan baik-baik aja dan merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung. Jadi mereka harus memanfaatkan semua narkoboy itu. I think we're a bit past murky waters, man.
Di keesokan hari, Pixie pergi ke rumah ayah tirinya dan dia tiba-tiba diberitahu bahwa Fergus telah ditemukan dalam keadaan meninggal. Pixie sangat kaget dan gak bisa menahan kesedihan karena orang yang sangat dia cintai telah tewas. Was not part of my fucking sociology degree. Just saying, she's still cute, you know. Should give her a call. Mally would have still ditched you to Debs if she'd known you'd turn out to be a cold-blooded killer. Di lain sisi, Frank dan Harlan pergi menemui Daniel meminta agar diantar ke pemasok narkoboy langganan. Daniel sangat kaget hingga meminta mereka agar menunjukkan barangnya. Daniel menawarkan akan membeli seharga 800.000 euro. Sontak Frank menolak karena harga pasaran aja sampai 1 juta euro atau sekitar 19,3 miliar rupiah. Frank mengancam akan membongkar rahasia Daniel dan akhirnya Daniel mengatakan bahwa si pemasok itu adalah pamannya sendiri. Thanks. Tiga hari kemudian, Frank dan Harlan didatangi oleh Pixie dan mereka langsung menyembunyikan tas berisi narkoboy. Frank mengizinkan Pixie masuk, tapi ternyata itu adalah pilihan yang salah karena Pixie bisa menemukan tas itu. Setelah membukanya, Pixie menyadari bahwa itu adalah tas yang dicuri Fergus, tapi sayangnya hanya berisi narkoboy aja. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa orang yang sebelumnya memberitahu Fergus tentang narkoboy itu adalah Pixie. Tell me, which wouldn't be very smart since I'm... Pixie menanyakan di mana mayat Colin karena mereka pasti yang menabrak saat Colin akan masuk ke dalam rumah Pixie. Tanpa diduga, Pixie justru berterima kasih karena dia sebenarnya udah berniat menjauhi Colin. Pixie pun mengajak mereka menjual narkoboy tersebut dan mengubur mayat Colin. Dalam perjalanan, Pixie bercerita bahwa ayah tirinya adalah seorang gangster yang sangat kejam dan bekerja sama dengan para pendeta untuk memasok narkoboy. Ternyata selama ini Pixie merencanakan perampokan narkoboy dari ayah tirinya melalui Fergus. Di sisi lain, ayah tiri Pixie yang kita panggil aja Pak Eko aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, diminta oleh anaknya yang kita panggil aja dia Kiano lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini juga, untuk menonton berita di mana pendeta yang bekerja sama memasok narkoboy telah tewas dibunuh. Melihat itu, Pak Eko sangat marah dan akan membalaskan dendam atas kematian mereka dan merebut kembali narkoboy tersebut. Kemudian kita dikenalkan dengan seseorang bernama Seamus lagi menyiksa seseorang dengan cara ditarik dengan mobil. Tiba-tiba Seamus dihubungi oleh Pak Eko, diminta agar mencari Colin. Dia disarankan agar mengikuti Pixie agar bisa dengan mudah menemukan Colin. Sementara itu, Frank, Harlan, dan Pixie menepi untuk mengisi bahan bakar karena telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pixie merasa bahwa Harlan memiliki pesona yang sangat menawan dan itu membuat Pixie tergoda. Aduh, kemudian Pixie menemani Harlan berbelanja karena dia ingin berduaan dengan Harlan. Saat lagi asik berbelanja, Pixie terus diperhatikan oleh penjaga toko hingga Pixie menghampiri dan mencoba menggodanya. Rayuan Pixie berhasil membuat si penjaga itu percaya sampai meminta Pixie agar menunggu. Lalu tanpa pikir panjang, Pixie segera melarikan diri sambil mencuri uang serta barang di toko. Where'd you get that money? Where'd you think? This nutjob robbed the place. Gak lama mereka tiba di sebuah pelabuhan tempat di mana Paman Daniel berada berniat menjual narkoboy. Mereka segera menyerahkan narkoboy sebanyak 15 kg itu agar dicoba terlebih dulu. Paman Daniel menawari akan membeli semua narkoboy seharga $100.000, tapi Frank berkata bahwa narkoboy itu seharga $1 juta. I wonder what the street value of your head in a bag with your dick in your mouth. Kemudian Paman Daniel meminta asistennya menunjukkan senjata berniat menakuti mereka agar menjual narkoboy dengan harga murah, tapi tiba-tiba mereka berlari sambil membawa kembali narkoboy dan akan berusaha mencari bandar lain. Mereka terus tancap gas tapi masih belum tahu akan pergi kemana. You are never driving my car again. Just park. Hey, Daniel, was your idea. I told you this was great.
Beberapa saat kemudian, mereka memilih istirahat di tepi pantai, lalu Pixie bercerita bahwa dia meminta Fergus mengelabui Colin merampok narkoboy milik Pak Eko. Pixie melakukan itu karena dia akan pergi jauh dengan semua uang hasil penjualan narkoboy curian. Di malam hari mereka mencari tempat penginapan karena gak nyaman jika harus tidur dalam mobil. Meskipun narkoboy itu belum ada yang membeli, mereka memilih menghabiskan malam dengan bersenang-senang. Pixie mencoba menggoda mereka dan akan bertit sensor bersama. Wow, tentu Frank dan Harlan sangat gak menyangka karena mereka malah mendapatkan rejeki nomplok. Tapi saat lagi asik, secara mengejutkan Seamus datang sambil menodongkan senjata. Seamus langsung menanyakan di manakah Colin, tapi Pixie berbohong mengatakan gak tahu di mana Colin. Akhirnya Seamus meminta mereka untuk pergi ke sebuah tempat. Beberapa saat kemudian, Frank dan Harlan disuruh membuat kuburan sendiri karena Seamus akan menghabisi mereka. Harlan meminta Frank lebih baik memberitahu di mana Colin berada, tapi Frank memilih menunggu karena pasti Pixie udah menyiapkan rencana. Tapi Harlan gak tahan dan akhirnya memberitahu bahwa Colin telah tewas dan mayatnya ada di bagasi. Dengan cepat Seamus membuka bagasi dan tiba-tiba secara mengejutkan Colin ternyata masih hidup, kemudian saling baku tembak dengan Seamus. Lah kok bisa? Pixie segera memerintahkan Frank dan Harlan untuk kembali menggali kuburan karena dia akan menghabisi Colin dan juga Seamus. Sejenak kita flashback ke 4 tahun yang lalu di mana Pixie pergi ke rumah sakit menjenguk sang ibu yang lagi dirawat. Dari kejauhan Pixie melihat seseorang keluar dari kamar sang ibu, lalu dengan cepat Pixie segera mengecek. Sungguh sangat disayangkan, ibunya meninggal dengan sangat mengenaskan dan terdapat luka cekik di leher. Want to know how he gave it away? Pada awalnya Pixie gak tahu siapa yang telah membunuh sang ibu, tapi akhirnya Pixie tahu jika itu semua perbuatan Colin. Tentu Pixie menjadi sangat murka dan segera mengakhiri hubungan dengan Colin dan berjanji akan membalaskan dendam. Dalam keadaan sekarat, Colin memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya adalah Keanu karena dia gak mau ayahnya mencintai ibu Pixie. Mendengar itu Pixie sangat kaget, tapi Pixie gak mengurungkan niatnya untuk menghabisi Colin. Mamam tah Colin. Setelah Colin dan Seamus berhasil dihabisi, Pixie meminta agar mereka segera dikuburkan. Pixie mengajak Frank dan Harlan pergi ke gereja tempat narkoboy didapatkan dan akan menjual kembali narkoboy tersebut. Di sisi lain, pendeta bernama McGrath mengumpulkan para pendeta untuk membeli narkoboy yang akan dijual oleh Pixie. Tetapi semua itu hanya tipuan karena mereka ingin membalaskan dendam atas kematian para pendeta. McGrath bersama anak buahnya mulai masuk ke gereja dan mulai mencari Pixie. Tapi Pixie telah merencanakan semuanya dan meminta McGrath agar menyimpan uang dan narkoboy itu akan diberikan. McGrath menuruti permintaan Pixie lalu meminta agar Pixie menampakkan diri. Tapi Pixie memilih untuk menunggu karena pasukan Pak Eko akan segera datang. Gak lama Pak Eko bersama pasukannya datang, lalu McGrath meminta para pendeta lain agar bersembunyi. Seketika Pak Eko mulai masuk dan dengan hati-hati mencari McGrath. Secara tiba-tiba McGrath dan pasukannya muncul dan saling menodongkan senjata. McGrath memberitahu ada seorang wanita yang gak lain dan gak bukan adalah Pixie menghubunginya menawarkan narkoboy. Pak Eko pun menyadari bahwa dia telah diadu domba oleh Pixie, tapi kemudian terjadi pertarungan hebat dan baku tembak yang epik di antara mereka hingga banyak korban berjatuhan. McGrath berhasil menembak Pak Eko hingga akhirnya dia pun tewas. Di
Ngerasa udah banyak korban, Pixie mengajak Frank dan Harlan segera pergi, tapi sayangnya mereka ditahan oleh Keanu. Beruntung anak buah Maigret datang dan saat lengah Keanu langsung dihajar, Pixie segera mengambil senjata Keanu dan bersiap akan menghabisinya. Meskipun Pixie udah sangat murka dan ingin membalaskan dendam atas kematian sang ibu, Pixie masih memberikan kesempatan hidup dan hanya menembak kaki Keanu aja. Saat akan pergi, tiba-tiba Maigret menodongkan senjata pada Pixie, tapi secara mengejutkan, Pak Eko yang masih hidup langsung menembak Maigret. Dengan cepat Pixie membawa Pak Eko yang udah terluka sangat parah. Meskipun hubungan mereka gak terlalu akrab, Pixie berterima kasih karena Pak Eko telah menjadi ayah yang baik dan bisa membuat sang ibu bangga. Dengan sangat nekat, Harlan memilih kembali ke gereja untuk mengambil uang milik Maigret. Dengan susah payah, Harlan menghindar dari tembakan hingga akhirnya berhasil mengambil uang itu. Tanpa berlama-lama mereka pun segera pergi dan akan menikmati semua uang-uang itu. Absolute cakewalk. What did I tell you? Come here. Pada keesokan hari, Pixie berpamitan pada Frank dan Harlan akan pergi ke luar negeri karena semua urusannya telah beres. Mereka saling berpelukan dan akan sangat merindukan momen-momen yang telah dilewati bersama. Melihat Pixie pergi, Frank dan Harlan merasa sedih karena mereka belum sempat tidur dengan Pixie. Tapi mereka akan mengejar mimpi masing-masing dengan uang Maigret yang mereka ambil kemarin. Saat membuka tas, sontak mereka kaget karena tas itu hanya berisi kertas dan foto-foto Harlan, sedangkan semua uang udah gak ada. Seketika mereka menyadari jika selama ini ternyata telah ditipu oleh Pixie. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gimana? Seru kan? Singkat, padat, dan jelas filmnya. Oke lah, karena saya akan menjemput Pixie, maka langsung aja ya. Oke lah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.